Aksi nekat ibu-ibu menggunting bendera merah putih viral di media sosial. Tersangka terancam pidana penjara 5 tahun. Ketiga tersangka yaitu P, A, dan DY, ibu rumah tangga yang tinggal di kawasan Majalengka, Jawa Barat, diamankan petugas. Polisi telah menetapkan tersangka dan menahan ketiganya di Polres Sumedang, Jawa Barat. Aksi yang dilakukan tersangka menggunting bendera merah putih untuk memberi efek jera kepada anak balitanya yang merupakan penyandang disabilitas karena kerap memegang bendera. Ketiganya terancam pidana penjara 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Gak musim lagi. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara penemuan anggota polisi yang tewas di kawasan Cipayung, Jakarta. Olah TKP dilakukan guna mengumpulkan bukti dan keterangan saksi. Anggota kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Timur menggelar olah tempat kejadian perkara di Jalan Sapi Perah, Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Olah TKP dilaksanakan usai ditemukannya anggota polisi berinisial ABW ditemukan tewas bersimbah darah. Hingga kini belum diketahui penyebab pasti tewasnya korban. Petugas tengah mengumpulkan bukti dengan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Masih penyelidikan ya. Masih penyelidikan. Tapi memang benar anggota polisi, Pak? Ya benar. Ya. Sudah tanda-tanda kekerasannya seperti apa, Pak? Ya, belum lagi kita cek di rumah sakit. Rumah sakit mana, Pak, izin? Kramat Jati ya. Rumah sakit Kramat Jati. Seorang anggota polisi ditemukan tewas bersimbah darah di tengah jalan di Cipayung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Korban tewas diduga menjadi korban begal. Dari video amatir ini, seorang pria berinisial ABW berusia 29 tahun terkapar dengan bersimbah darah di Jalan Sapi Perah Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Menurut warga yang berada di sekitar lokasi, korban ditemukan Kamis pagi di tengah jalan dengan kondisi bersimbah darah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Korban yang merupakan anggota polisi tewas diduga menjadi korban begal. Kasus ini kini tengah ditangani Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kepolisian daerah Papua resmi menetapkan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi sebagai tersangka karena lalai dalam berkendara sehingga menabrak seorang poluan Bribka Christine Batveni hingga meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, Wakil Bupati tengah mengonsumsi minuman keras saat berkendara. Polisi langsung mengamankan Wakil Bupati Yalimo Erdi Dabi setelah menabrak Bribka Christine Batveni hingga meninggal dunia di lokasi kejadian. Dari hasil tes kesehatan, Erdi Dabi positif mengkonsumsi minuman keras saat berkendara. Kepolisian daerah Papua menetapkan Wakil Bupati Yalimo sebagai tersangka karena dianggap lalai saat berkendara, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Wakil Bupati hingga kini mendekam di ruang tahanan Polresta Jayapura Kota dan dikenakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dengan ancaman hukuman penjara 12 tahun. Prinsipnya kejadian di jalan, dan di jalan ada undang-undangnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan sengaja maupun kelalaian di jalan yang mengakibatkan sampai dengan meninggal dunia atau hilangnya nyawa orang lain, tentu itu memberikan ancaman hukuman yang ada pada aturan itu sendiri. Jadi kita sebagai aparat penegak hukum yang menjalankannya. Saat ini jenazah Bribka Christine Batveni telah dimakamkan secara militer oleh Polda Papua dan jajaran. Bribka Christina dikebumikan di tempat pemakaman umum distrik Abipura Kota Jayapura pada Rabu sore. Prosesi pemakaman dihadiri keluarga, kerabat, sahabat, dan rekan kerja di Direktorat Propam Polda Papua. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Polisi menangkap 2 pelaku yang memutilasi korban di sebuah apartemen di Jakarta Selatan. Tersangka mengaku membunuh untuk menguasai harta korban. Inilah DAF dan LAS, pelaku yang membunuh dan memutilasi Rinaldi Harley
Wismanu yang jenazahnya ditemukan di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Dari pengakuan keduanya, pembunuhan telah direncanakan untuk menguasai harta korban. Korban dieksekusi di salah satu apartemen di kawasan Pasar Baru, kemudian dipindahkan ke apartemen Kalibata City. Menurut Kapolda Metro Jaya, DAF berperan sebagai eksekutor, sedangkan LAS yang merupakan pacar korban berperan memancing korban untuk bertemu. Karena untuk modus operandi, ya, untuk modus operandi adalah jadi mereka, ya tadi mereka berkenalan, kemudian mereka si korban ini mengetahui bahwa si korban ini memiliki finansial yang dianggap lebih gitu kan, mereka dianggap orang berada, sehingga kedua tersangka itu berencana ya untuk menghabisi nyawa korban dan kemudian mengambil barang-barang yang dan uang milik korban tersebut. Itu modus operandinya, sedangkan motif bahwa tersangka ini ingin menguasai ya harta milik korban. Sebelumnya warga yang tinggal di kawasan apartemen Kalibata City, Tower Ebony, lantai 16 dikejutkan dengan adanya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi termutilasi di salah satu kamar pada pukul 19 Rabu malam. Selain termutilasi, jasad korban yang diketahui bernama Rinaldi Harley Wismanu juga ditemukan di dalam koper serta terbungkus plastik. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, penemuan jasad berdasarkan informasi adanya laporan orang hilang pada 12 September lalu oleh seseorang bernama Muhammad Arif Alfian Firdaus. Pelapor menyatakan korban hilang dari apartemennya Tower Taman Sari Semanggi. Polisi menduga ada unsur pidana dalam kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Kami kembali untuk Anda saat lagi.